22. Mereka jahat. Kondisi Willy kembali membaik ketika Aisyah ada di sampingnya. Aisyah sedikit lega karena detak jantung Tuan Willy kembali normal seperti biasa. Gadis itu tersenyum menatapi wajah Tuan Willy. Entah sejak kapan Aisyah sudah mengakui jika Tuan Willy adalah suaminya. Aisyah menggenggam jemari Tuan Willy lalu membuka Al-Qurannya. Dia melanjutkan membaca surat terakhir yang dia baca semalam untuk suami komanya itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Aisyah menitikkan air matanya saat mulai membaca Al-Quran dan menyentuh jemari Tuan Willy. Dia begitu ikhlas membacakannya untuk Tuan Willy. Entah kapan Tuan Willy akan sadar dan membuka mata. Aisyah tidak berharap jika dia orang pertama yang Willy lihat, namun Aisyah adalah orang pertama yang akan selalu mendoakan dan menginginkan Tuan Willy kembali sadar. Bahkan jika Tuan Willy tidak mengakuinya pun, Aisyah akan ikhlas karena mereka memang menikah secara terpaksa dan tanpa cinta. Butiran air mata gadis itu menitik di sela-sela jemari Tuan Willy. Tetapi karena Aisyah terlalu khusyuk membaca Al-Quran, dia tidak menyadari jika jemari itu menangkap air matanya dan membiarkannya menggenang di telapak tangannya. Lantunan ayat suci Al-Quran terus dibacakan oleh Aisyah malam itu. Aisyah selalu berharap agar Tuan Willy cepat bangun dari komanya. Sementara di suatu tempat Tuan Willy sedang duduk seorang diri di bangku taman. Dia begitu menikmati indahnya kupu-kupu yang terbang mengitarinya. Kupu-kupu itu ikut menikmati indahnya bacaan Al-Quran yang sayup-sayup terdengar. Suara siapa itu? Kenapa suaranya begitu menenangkan sekali? Suara hati kecil Tuan Willy. Tuan Willy berdiri lalu berjalan mengikuti sumber suara itu terdengar. Kupu-kupu cantik itu pun mengikuti langkah Tuan Willy yang terlihat injeh. Hei, teriakan Tuan Willy terdengar menggema. Siapapun itu tolong bantu aku keluar dari sini, teriak Tuan Willy. Namun Aisyah tidak mendengarnya. Setelah membaca Al-Quran, Aisyah pun tidur telungkup di samping Tuan Willy. Siapakah dia? Mengapa suaranya begitu damai menyusup relung hatiku? Tetapi kenapa aku tak bisa melihatnya? Willy bertanya lagi. Willy duduk termenung menatapi kupu-kupu yang terbang kian kemari melewatinya. Tolong sampaikan kepada si pemilik suara itu. Aku ingin selalu mendengar suaranya. Karena aku akan selalu merindukan suara itu menghiburku di saat aku tak tahu siapa aku dan di mana aku. Ucap Willy pada kawanan kupu-kupu yang berterbangan indah. Aisyah tertidur sangat nyenyak. Gadis itu sungguh lelah dan besok dia akan bertemu dengan Dr. Ellis untuk suntik kesuburan. Aisyah tersenyum dalam tidurnya karena dia bertemu dengan Tuan Willy di sebuah taman yang indah. Tuan Willy nampak acuh seperti biasa. Tetapi diam-diam lelaki tampan itu melirik Aisyah dan menatapinya. Selamat pagi Dr. Ellis, sapa Aisyah ketika masuk ke ruangan Dr. Ellis. Selamat pagi Nona Aisyah, silahkan masuk. Dr. Ellis tersenyum dan menyapa Aisyah dengan ramah. Bagaimana kabarnya Nona, Anda sehat-sehat saja kan? Ada yang dirasakan saat ini? Tanya Dr. Ellis. Alhamdulillah saya sehat dokter. Tidak ada dokter, saya baik-baik saja. Jawab Aisyah. Baiklah Nona, mari kita suntik dan periksa. Biar dokter USG untuk melihat ketebalan dinding rahim Anda saat ini. Dr. Ellis tersenyum dan mengajak Aisyah ke pembaringan. Ini adalah suntik kesuburan terakhir untuk Aisyah dan dokter bisa melihat dinding rahim sudah mulai menebal dan sel telur Nona Aisyah sudah mulai membesar. Baik Nona, hasilnya cukup baik sampai saat ini. Ujar Dr. Ellis lalu menyudahi memeriksa Nona Aisyah. Aisyah dibantu turun oleh seorang perawat. Vitaminnya jangan lupa diminum ya. 4 hari lagi kita observasi kembali. Dr. Ellis berkata. Aisyah mengangguk. Syukurlah jika keadaanku baik-baik saja. Artinya aku siap untuk hamil. Tukas Aisyah di dalam hatinya. Mari dokter, Aisyah permisi dari ruangan Dr. Ellis. Tak lama lagi dia akan mengandung anak Tuan Willy. Aisyah berjalan menuju ruang rawat Tuan Willy, namun langkahnya terhenti saat melihat Tuan Thomas, ayahnya Tuan Willy, ada di dalam ruangan. Pria itu tidak berkata apapun, dia hanya berdiri menatapi putranya yang terbaring tak berdaya di atas tempat tidur. Tak lama Tuan Thomas keluar dengan tergesa-gesa sambil menerima telepon dan dia berjalan keluar tanpa melihat Aisyah yang sedang berada di luar. Aisyah masuk ke dalam dan melihat keadaan Tuan Willy. Tumben Tuan Thomas kemari. Aisyah bertanya-tanya sendiri. Setelah hampir 2 bulan ayah mertuanya itu baru melihat keadaan putranya sendiri. Aisyah betul-betul tidak mengerti apa yang terjadi pada keluarga itu. Tuan Thomas berjalan cepat menuju mobilnya dan dia menelepon seseorang yang tadi menghubunginya.
Sudah kubilang jangan menghubungi agenku sembarangan, kamu bisa mengirimkan chat terlebih dahulu jika mau meneleponku. Tuan Thomas marah karena dia takut ada yang mencurigainya. Maaf bos, tapi ini penting. Jawab pria di seberang sana. Cepat katakan. Tuan Thomas terlihat kesal. Begini bos, ada seseorang yang sedang memata-mataiku. Aku tidak tahu dia siapa. Sepertinya orang itu mencurigaiku. Ucap pria itu. Sudah kubilang kau pergi jauh dari kota ini. Umpat Tuan Thomas. Tapi aku tidak bisa bos. Ibuku sakit keras, aku tak bisa meninggalkannya. Pria itu berkata. Terserah. Kamu mau pergi dari kota ini atau tertangkap dan kujamin keluargamu tidak akan selamat. Tuan Thomas sangat marah. Tuan Thomas mengendurkan dasinya dan menghempaskan diri di jok mobil. Maaf bos. Pria itu berkata dan nampak berpikir. Cepat tinggalkan kota ini. Akan aku jamin biaya hidupmu beserta keluargamu asal kau tak membuka mulutmu itu. Teriak Tuan Thomas. Baik bos. Aku akan meninggalkan kota ini bersama ibu dan adik perempuanku. Pria itu menjawab. Bagus. Tuan Thomas langsung mematikan teleponnya. Pria di seberang sana berpikir jika memang Tuan Thomas yang menanggung biaya hidupnya tak apa. Karena dia pun sudah resign dari perusahaan Tuan Willy karena menjadi orang bayaran mereka. Ah, botha. Sial. Siapa yang memata-matai anak buahku? Umpat Tuan Thomas. Apakah dia Vino? Kurang aja. Asisten Willy itu tak bisa kuanggap remeh. Bahkan dia yang menggantikan kedudukan Willy, sementara harusnya aku yang menggantikannya. Aku ini ayahnya Willy. Bahkan saat Willy sekarat pun aku tak bisa menikmati kedudukannya, apalagi hartanya. Tuan Thomas semakin murka. Ponsel Tuan Thomas kembali berdering. Kini yang meneleponnya adalah istrinya Nyonya Selfie. Iya sayang, Tuan Thomas menyembunyikan kemarahannya jika di depan wanita itu. Kamu di mana? Nyonya Selfie bertanya. Sedang on the way ke kantor, jawab Tuan Thomas. Tuan Thomas tidak mengatakan jika dia sedang berada di rumah sakit pada istrinya itu. Ingat suamiku, kamu harus segera bertindak. Setelah Aisyah dinyatakan hamil, maka kau harus melenyapkan putramu itu. Tukas Nyonya Selfie. Iya sayang, kau jangan khawatir. Jawab Tuan Thomas. Tuan Thomas terdiam saat Nyonya Selfie menutup sambungan teleponnya. Wanita itu adalah cinta pertamanya. Mereka terpaut usia 10 tahun. Dan Tuan Thomas sangat mencintai Nyonya Selfie. Tuan Thomas dijodohkan dengan Rose, anak dari Tuan Kevin, adik kelasnya. Namun Tuan Thomas tidak mencintai Rose meskipun Rose begitu baik dan mencintainya dengan tulus. Dulu di belakang istrinya Rose, Tuan Thomas masih berselingkuh dengan Nyonya Selfie sampai akhirnya Selfie dijodohkan oleh orang tuanya, tetapi mereka terus saja berselingkuh dan melakukan hubungan terlarang. Sampai saat ini Tuan Thomas ragu apakah Yesi dan Alena adalah anak dari suaminya Selfie yang bernama Johnson ataukah kedua gadis itu juga anaknya, karena mereka selalu melakukan hubungan suami istri saat berselingkuh. Karena itulah Tuan Thomas tidak memperbolehkan Yesi atau Alena mencintai Willy apalagi sampai menikah. Bersambung 22B. Inseminasi. 4 hari sudah berlalu dan hari ini waktunya Dr. Ellis memeriksa apakah Aisyah sudah siap hamil. Di ruangan Dr. Ellis, Aisyah berbaring dan sedang diperiksa. Dr. Ellis tersenyum saat melihat layar monitornya. Sementara di luar ruangan Dr. Ellis, ada Vino yang sedang menunggui Aisyah dengan wajah yang cemas. Bagus sekali, semuanya bagus. Rahim Anda dan sel telur Anda sudah siap untuk dibuahi. Dr. Ellis tersenyum pada Aisyah. Aisyah hanya tersenyum menanggapi perkataan Dr. Ellis. Baiklah Nona, apa Anda siap melakukan inseminasi? Tukas Dr. Ellis. Iya dokter, saya sudah siap. Ucap Aisyah. Baiklah kalau begitu dokter akan menyuntikkan cairan sperma terbaik milik Tuan Willy yang sudah diambil, ujar Dr. Ellis. Aisyah mengangguk. Dia tidak tahu saat ini dia harus senang atau sedih. Yang jelas Aisyah begitu tegang melakukan proses inseminasi. Nona, saya akan menyuntikkan sperma milik Tuan Willy langsung ke rahim Anda. Mungkin akan sedikit sakit. Ucap Dr. Ellis mengingatkan. Aisyah mengangguk mengerti dan dia memejamkan matanya perlahan. Bismillahirrahmanirrahim, Aisyah mengucapkan basmalah dalam mata terpejam, lalu menarik nafasnya saat Dr. Ellis mulai memasukkan cairan itu ke dalam rahimnya. Apakah sudah selesai dokter? Aisyah membuka sedikit matanya.
Sudah selesai Nona, Dokter Ellis tersenyum saat Aisyah membuka matanya. Terima kasih dokter, Aisyah segera merapikan gamis yang dia pakai lalu merapikan jilbab panjangnya kembali. 2 minggu lagi kita akan tes pack apakah Anda hamil atau tidak, ucap Dokter Ellis. Iya dokter, Aisyah mengangguk. Gadis itu mengerti dia masih harus menunggu proses kehamilannya 2 minggu lagi. Nona, jangan melakukan pekerjaan yang berat dan Anda harus banyak istirahat ya. Jangan stres, usahakan hati Anda selalu senang. Dokter Ellis mengingatkan Aisyah. Baik dokter, jawab Aisyah. Kalau begitu saya permisi dokter, Aisyah permisi dari ruang periksa Dokter Ellis. Silahkan Nona Aisyah, Dokter Ellis mengangguk. Di luar ruang periksa Dokter Ellis, Vino sahabatnya Tuan Willy masih menunggu dengan setia. Bagaimana Aisyah? Apa kata Dokter Ellis? Vino langsung bertanya dan berdiri di hadapan Aisyah. Sehingga ibu-ibu yang akan memeriksakan kandungannya mengira jika Vino si pria tampan berkacamata yang sedari tadi menunggu adalah suami dari Nona Aisyah yang baru keluar dari ruang pemeriksaan. Kata dokter semuanya baik Vin, Aisyah tersenyum pada Vino. Mereka pun berjalan menjauh dari ruang pemeriksaan Dokter Ellis. Syukurlah Aisyah. Lalu setelah ini bagaimana prosesnya? Tanya Vino yang sangat ingin tahu. Tadi dokter sudah menyuntikkan cairan milik Tuan Willy. 2 minggu lagi dokter akan mengetes apakah aku hamil atau tidak. Jawab Aisyah yang berjalan di samping Vino. Jadi dokter sudah menyuntikannya. Vino kaget. Tadinya Vino mengira Aisyah hanya pemeriksaan biasa. Iya Vin, kemarin sore mereka mengambil cairan milik Tuan Willy. Ucap Aisyah. Oh. Vino mengangguk dan mereka berdua kembali ke ruang rawat Tuan Willy. Baiklah Aisyah kalau begitu kamu jangan terlalu lelah. Jika kamu lelah biar aku yang menunggui Willy. Vino menawarkan dirinya. Terima kasih Vino, Aisyah tersenyum pada Vino. Sama-sama Aisyah, kamu jangan khawatir ya. Aku akan selalu menemanimu dan Willy. Vino berkata pada Aisyah. Aisyah mengangguk. Oh iya Aisyah, kami sedang menyelidiki security perusahaan kami. Dan sepertinya terlibat dalam kasus kecelakaan Tuan Willy. Namun sayangnya dia berhasil kabur dan orang bayaranku masih mengejarnya. Vino bercerita pada Aisyah. Semoga orang itu segera ditemukan ya Vin. Aisyah juga ingin tahu siapa dalang dari kecelakaan Tuan Willy. Iya Aisyah, namun sekarang kita harus lebih waspada mengawasi Willy. Aku takut mereka masih mencoba untuk menghabisi nyawa Willy. Vino menatapi Aisyah. Iya Vin, kalau begitu kamu harus menjaga Tuan Willy lebih ekstra. Ucap Aisyah. Aku akan menempatkan 3 bodyguard untuk mengawasi dan menjaga kalian berdua. Apa kamu keberatan Aisyah? Tukas Vino. Banyak sekali Vin. Asal mereka hanya berjaga di luar tidak apa aku tidak keberatan. Jawab Aisyah sambil tersenyum. Baiklah Aisyah. Aku akan mengatakan kepada mereka jangan asal masuk ke dalam ruangan Willy jika tidak ada yang berbahaya. Tukas Vino sambil tersenyum. Pria berkacamata itu cukup mengerti jika Aisyah tidak suka jika ada lelaki yang sembarangan masuk ke dalam ruangan Tuan Willy. Terima kasih Vino, Aisyah mengucapkan terima kasih pada Vino. Mulai besok ketiga bodyguard itu sudah kuperintahkan untuk menjaga Willy ya, Vino memberitahu Aisyah agar Aisyah tidak kaget. Aisyah mengangguk. Silahkan Vino, gadis itu juga tidak ingin ada seseorang yang ingin mencelakai suami komanya yang tidak berdaya. Baiklah Aisyah, kalau begitu, aku akan berjaga di luar. Vino melirik Aisyah karena dia juga tidak enak berlama-lama berduaan dengan Aisyah di dalam ruangan Tuan Willy. Iya Vin, jika ada yang kubutuhkan, aku akan memanggilmu. Ucap Aisyah. Iya Aisyah, bilang saja padaku jika ada yang kau butuhkan. Vino tersenyum lalu menutup pintu kembali. Aisyah menarik nafas lega dan duduk di hadapan suami komanya. Tuan, proses inseminasi sudah dilakukan. Dokter akan memeriksanya 2 minggu lagi, apakah aku akan hamil atau tidak. Aisyah memberitahu kabar ini pada Tuan Willy. Jika aku hamil, maka di dalam perutku akan ada calon anakmu Tuan. Aisyah tersenyum sambil mengelus perutnya yang masih rata. Tidak pernah terpikir di dalam benak Aisyah jika dia akan mengandung anak dari seorang pria yang sama sekali tidak dia kenal. Apalagi sampai hamil dengan inseminasi buatan. Tanpa melewatkan malam pertama yang biasanya dilalui oleh sepasang pengantin baru dengan orang yang dicintai.
Tuan Vino, kami mendapatkan ada banyak tagihan dari keluarga Tuan Willy dengan kartu kredit dan itu sampai over limit. Seorang bagian keuangan perusahaan menelepon Tuan Vino saat Vino masih berada di rumah sakit. Berapa total tagihannya? Tanya Vino. Hampir 900 juta Tuan, jawab Lian, orang bagian keuangan kepercayaan Tuan Willy. What? Vino terkejut. Untuk apa uang sebanyak itu mereka gunakan, Lian? Tanya Vino dengan rasa penasaran. Mereka menghabiskannya untuk jalan-jalan ke Paris, Tuan, jawab Lian. Karena ada banyak tagihan dari luar negeri. Gila. Mereka apa sudah tidak waras seenaknya saja menghabiskan uang perusahaan. Vino merasa kesal dengan kelakuan keluarga Tuan Willy. Di saat Tuan Willy masih di antara hidup dan mati, mereka dengan seenaknya berfoya-foya. Bagaimana, Tuan Vino? Apakah kita harus membayar semuanya? Tanya Lian. Tunggu. Aku akan menghubungi keluarga Tuan Willy. Aku harus berbicara dengan Tuan Thomas. Jawab Vino, karena tentu saja Vino tidak mau membayar semua tagihan itu. Bisa bangkrut lama-lama perusahaan ini jika mereka terus-terusan menghamburkan uang perusahaan dengan gaya mereka yang sok kaya. Baik Tuan Vino, kalau begitu saya tutup dulu, ucap Lian. Iya, terima kasih Lian, jawab Vino. Vino benar-benar murka. Ini sudah ketiga kalinya dalam 2 bulan ini tagihan mereka selalu masuk dengan jumlah yang fantastis. Pria berkacamata itu merogoh kantong celananya dan dia segera mencari nomor Tuan Thomas dan mencoba menghubunginya. Namun sayangnya nomor Tuan Thomas sedang tidak bisa dihubungi. Sial. Dia pasti tahu jika tagihan masuk ke perusahaan hari ini, makanya dia mematikan ponselnya. Vino berdecak kesal dengan kelakuan Tuan Thomas. CKK, ayah macam apa dia? Aku tak habis pikir dengan tingkah lakunya. Apalagi istri dan anak-anaknya itu. Vino mengusak rambutnya dan kembali duduk di kursi tunggu di depan ruangan Tuan Willy. Bersambung.